Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan lanjutkan materi kita, yakni praktikum pemrograman C++ ya. Jadi hari ini kita akan memasuki materi tentang perulangan atau looping ya. Jadi perulangan atau looping ini pernah kita jelaskan sebelumnya waktu pengenalan algoritma ya. Waktu pengenalan algoritma mengenai beberapa struktur dalam pemrograman. Oke, kita langsung saja ke pengantar. Jadi perintah perulangan itu merupakan satu proses yang dilakukan secara berulang-ulang ya. Jika satu kondisi dipenuhi atau sebaiknya ya. Jadi bentuk perulangan itu pada dasarnya terbagi tiga secara garis besar ya. Ada perulangan for, perulangan while, kemudian perulangan do while. Jadi ketiga ini memiliki kesamaan dan juga memiliki beberapa perbedaan ya. Jadi tidak semua program itu bisa dijalankan dengan for, tidak semua juga bisa dijalankan dengan while atau do while ya. Perulangan for itu ciri-cirinya yaitu dia memiliki nilai awal dan nilai akhir ya. Jadi di dalam perulangannya itu dia sudah ditentukan memang ya nilai awal dan nilai akhirnya ya. Kapan dia mulai, kapan dia berakhir ya. Sedangkan perulangan while ya syaratnya dulu diuji dulu terlebih dahulu, baru kemudian prosesnya atau perulangannya dijalankan ya. Sedangkan perulangan do while proses dulu perulangan terlebih dahulu, baru kemudian dia diuji apakah dia masih memenuhi syarat atau tidak ya. Jadi ini kalau kita umpamakan misalnya seorang pelari ya, seorang pelari yang diperintahkan oleh pelatihnya. Jadi kalau dia perulangan for, pelatihnya mengatakan seperti ini ya. Oke, kamu lari, kamu silahkan lari, mulai start, kemudian kemudian kamu lari sampai 3 putaran ya. Ya, jadi perulangan for itu jelas ya, jelas instruksinya. Sedangkan di perulangan while itu dia syarat dulu ya, artinya dia katakan dulu ke pelarinya, pelatihnya mengatakan ke pelarinya, apakah kamu sudah capek? Ya, dia bertanya dulu seperti itu, apakah kamu sudah capek? Ya, ketika si pelari mengatakan belum, ya maka pelatih tersebut menginstruksikan, oke, silakan lari 1 putaran. Ya, kemudian pas 1 putaran lagi, si pelatih ini pasti mengatakan lagi, bertanya lagi ke pelarinya, apakah kamu sudah capek? Kalau si pelari masih mengatakan belum, ya terus si pelatih langsung menginstruksikan lagi, silakan ulang lagi seterusnya sampai syaratnya tidak terpenuhi ya. Sedangkan perulangan while, si pelatih ini dia tidak mengatakan di awal, tapi dia mengatakan setelah si pelari ini berputar 1 kali misalkan ya. Jadi si pelari berputar 1 kali misalkan ya. Ya, setelah si pelari berputar sebanyak 1 kali putaran, si pelatih ini baru bertanya ke pelarinya, apakah kamu sudah capek? Ya, itu bedanya. Jadi perbedaan while sama duel tadi, while-nya ditanya terlebih dahulu, apakah kamu sudah capek? Ya, ditanya dulu terlebih dahulu sebelum dia lari. Tapi sedangkan duel itu dia ditanya setelah dia berlari dulu sebanyak 1 putaran ya, seperti itu ya. Ya, ini yang pernah saya jelaskan dulu waktu ini ya, waktu pertama kali kita belajar ini pengantar algoritma ya. Jadi ini sebenarnya salah satu contoh dari perulangan do while ya. Ya, kenapa perulangan do while? Karena ya ini tadi yang si kakak adik ini ya. Dia menyuruh adiknya mengambil air di danau sampai untuk memenuhi agar supaya bak ini penuh ya. Untuk mengisi bak ini supaya penuh. Jadi sebenarnya dia melakukan proses do while. Kenapa? Karena si adik ini mengambil air dari danau, kemudian dia mengisi ke bak. Terus ada ada sebuah proses di sana ya, proses pertanyaan bahwa apakah bak sudah penuh. Ya, si kakaknya mengatakan belum, silakan ambil lagi. Artinya prosesnya dilakukan lebih dahulu daripada pengujiannya ya. Prosesnya maksudnya di sini adalah
si adik mengambil dulu air dari danau, baru kemudian ditanya, ya. Ya itulah do while ya. Ya, seandainya dia menggunakan proses perulangan while ya, prosesnya tidak seperti ini ya. Jadi kalau menggunakan proses perulangan while, si kakaknya bertanya dulu, apakah baknya apa? Si adiknya bertanya dulu apakah baknya sudah penuh, ya baru dia mengambil air ya. Tapi kalau dari segi ini apa namanya, dari kejadian ini si adiknya mengambil dulu air baru bertanya, artinya dia perulangan while ya. Nah ini ya. Ya, ini kemarin sempat saya jelaskan ya. Ya, dia berhenti berulang pada saat bak sudah penuh ya. Oke, jadi ada tadi yang 3 itu tadi ya, saya akan jelaskan di sini mengenai bagaimana cara penulisan dalam C++ atau secara garis besar ya. Secara garis besar cara menggunakan perulangan for itu bentuk umumnya seperti ini ya. Ada for, kemudian dalam kurung ekspresi 1, titik koma, ekspresi 2, titik koma lagi, ekspresi 3. Kemudian didahului awal kurung ya. Ya, artinya yang ada dalam kurung ini sama yang pokoknya semua yang ada dalam kurung itu artinya dia akan diulang ya. Jadi statement yang ada dalam for inilah yang akan diulang ya. Statement inilah yang akan diulang. Jadi semua yang masuk dalam apa namanya? Dalam kurung ini dialah yang akan diulang. Jadi kalau misalnya kalian mau menggunakan misalnya ya, kalian mau melakukan perulangan terhadap sebuah bilangan, ya bilangannya harus dimasukkan dalam for ya. Kapan dia keluar dari for, artinya perulangan itu bilangan itu tidak diulang ya. Tidak. Oke, jadi beberapa keterangan yang tadi yang saya jelaskan, ekspresi 1 itu artinya nilai awal ya, nilai awalnya berapa. Ekspresi 2 itu menunjukkan nilai akhirnya. Kemudian ekspresi 3 menunjukkan apa yang terjadi ya, apakah bilangannya naik atau bilangannya turun. Ya, ada banyak caranya ya. Bisa n plus plus artinya naik atau n minus minus artinya turun ya. Misalnya program menampilkan angka 1 sampai 100 ya. Kita mulai algoritmanya dengan mulai menentukan nilai awal, batas akhir, dan pertambahan nilai, cetak angka, ulangi angka 2 sampai. Oke, selesai ya. Kalau kalian lihat ini programnya ini bisa kita lihat for n sama dengan 1. Kenapa nilai awalnya 1? Karena kita menampilkan 1 sampai 100. Berarti n sama dengan 1. Kemudian titik koma n lebih kecil dari 100. Ya, ini artinya nilai akhirnya. Nah, perulangannya berhenti ketika nilainya lebih kecil atau sama dengan 100. Sorry ya. Jadi perulangan itu masih berlangsung selama n lebih kecil atau sama dengan 100 ya. Jadi kapan n-nya sudah lebih dari 100 berarti kalau n-nya sudah lebih dari 100 berarti perulangannya telah selesai ya. Ya, kemudian titik koma ekspresi 3-nya itu adalah n plus plus, artinya n plus plus itu nilai n-nya yang akan naik terus ya. Nilai n-nya akan naik terus satu satuan ya. Ya, kemudian apa yang mau kita ulang yaitu ya yang akan kita ulang adalah semua yang ada dalam kurung cout n, berarti yang akan diulang itu nanti adalah bilangan n ya. Jadi nanti akan berulang dari 1 sampai 100. Kemudian cout endel kemarin adalah n line ya, atau baris baru ya. Jadi sambil kita, kenapa saya pakai cout endel, karena kalau tidak nanti akan memanjang ke samping ya, tidak berurut tidak memanjang ke bawah ya. Nantilah kalian lihat perbedaannya. Oke, sekarang pernyataan while. Jadi while tadi sudah saya jelaskan, bentuk umumnya seperti ini while. Kemudian syaratnya apa? Jadi syarat ini lebih ke kalau di for tadi ekspresi 2-nya atau pengujiannya ya, nilai akhirnya. While syarat, kemudian statement. Ya, semua yang diulang pasti selalu berada dalam kurung ini ya. Jadi kapan dia keluar dari dalam kurung ini, maka dia tidak dilakukan proses perulangan. Ya, contohnya misalkan praktek 2 ya. Menampilkan angka 1 sampai 10. Ya, kasusnya sama tadi.
kurang lebih sama ya. Kemudian algoritmanya kita mulai menentukan nilai awal, lakukan proses perulangan selama n lebih kecil sama dengan 10. Oke ya, lanjut. Jadi algoritmanya tadi seperti ini. Kemudian kalau kita tulis dalam program C++ itu ya, ini while n lebih kecil sama dengan 10, artinya dia perulangannya berhenti ketika n-nya sudah dia masih memenuhi, perulangannya berlangsung kalau dia masih memenuhi n lebih kecil sama dengan 10 ya. Kemudian yang kita cetak adalah n, karena n yang kita mau ulang atau bilangannya ya. Kemudian selain kita mencetak n, kita juga ekspresi 3 ya. Waktu di for tadi ekspresi 3-nya atau apa yang n-nya melakukan peningkatan ya, berarti ditulis juga di sini ya. N++ ya. Kapan kita tidak menuliskan di sini N++, ya tidak terjadi perulangan. Ini adalah kunci dari perulangan itu ya. Kemudian jangan lupa juga sebelum while itu ada nilai awal ya. Jadi nilai awalnya sebenarnya dia simpan sini, tapi dia tidak masuk ke dalam sistem while-nya. Ya, makanya tadi dikatakan di situ di while itu, perulangan while itu nilai awalnya tidak masuk ya. Kenapa? Karena dia tidak masuk dalam sini. Dia cuma ada di luar while ya. Artinya n-nya harus kita tentukan juga ya. N-nya yang pertama adalah 1 ya. Oke, sekarang pernyataan 2 ya. Pernyataan 2 memiliki prinsip kerja yang sama dengan pernyataan while. Kurang lebih bentuk umumnya seperti ini. Ada kata do ya. Do while ya, atau do, kemudian dalam kurung statementnya seperti apa, baru kemudian while-nya di belakangan ya. Yang bedanya tadi pernyataan while tadi while-nya di depan, sedangkan ini while-nya di belakang. Menampilkan tulisan halo ya. Kita mau menampilkan tulisan halo sebanyak 100 ya. Menentukan nilai awal perhitungan algoritmanya seperti ini, silakan baca sendiri. Kemudian ya, kemudian ya, n sama dengan 0. Ini kenapa kita mulai dari sama dengan 0? Ini tergantung nanti ya. Karena saya mau awalnya dari 0, pasti nanti di sini ini seharusnya n menampilkan tulisan halo sebanyak 10 kali ya, sorry ya. Sebanyak 10 kali. N sama dengan 0, do dalam kurung cout kata halo ya. Kenapa halo? Karena bedanya sama yang tadi, ini kita cuma mau menampilkan tulisan halo ya. Bukan lagi bilangan yang kita mau lakukan perulangan ya, tapi bilangan halo. Kemudian endel n++ ini adalah kunci dari sebuah perulangan ya, harus ada ini ya. Kemudian titik koma, kemudian ditutup kurungnya ya. Jadi kita sudah melakukan perulangan di sini ya. Kita berhenti melakukan perulangan di sini. Kemudian syaratnya tadi di terakhir ya, di akhir ya, berarti while n lebih kecil dari 11. Ya, kenapa n lebih kecil dari 11? Kenapa kita tidak mengambil n lebih kecil sama dengan 10? Karena tadi kita mulainya dari 0 ya. Kalau saya mulainya dari 0, berarti saya akhirnya dari lebih kecil ya. Seandainya saya mulai dari 1, berarti di sini L lebih kecil sama dengan 10 ya. Oke, lanjut ya, nanti akan lebih jelas kalau kita. Ini sekedar pengantar dulu. Oke, ini kok tidak bisa. Oke, selanjutnya pernyataan break ya. Jadi ini tidak masuk dalam sistem 3 tadi ya. Jadi pernyataan break itu sistem khusus ya. Pernyataan khusus yaitu kalau kita mau melakukan pemberhentian sebuah perulangan ya. Ini ada kondisi khusus ya. Jadi pernyataan break itu jarang juga kita gunakan, tapi ini bisa kita pakai dalam memanipulasi sebuah program ya. Misalnya saya mau melakukan perulangan ya, dari 1 sampai 10 ya. Tapi ya saya iseng aja mau berhentikan dia pas perulangan 4 ya. Ya, saya break di sini. Ya, kalau saya menggunakan kata break, pernyataan break, berarti akan ada pemberhentian perulangan pada saat n sama dengan 4. Kenapa n sama dengan 4? Karena di sini ada kata if ya. Ya, kemarin sudah belajar if ya. If n sama dengan 4, ya saya lakukan break. Artinya kalau n-nya
setelah perulangan berlangsung, kemudian di perulangan keempat dilakukan, n sama dengan 4, dia langsung. Oke, jadi yang terakhir adalah pernyataan kontinu ya. Pernyataan kontinu tadi agak mirip dengan pernyataan break, tapi fungsi dari pernyataan kontinu ini dia cuma melewatkan satu kali perulangan ya. Tapi kalau yang tadi pernyataan break itu dia menghentikan proses perulangannya ya. Tapi si kontinu ini dia melewatkan ya. Jadi pas dia dapat di perulangan itu di ada pernyataan kontinu, ya di perulangan itu dia lewat ya. Contohnya misalnya apa ya? Misalnya saya mau melakukan perulangan ya dari 1 sampai 10. Tapi saya mau melewatkan untuk perulangan keempat saja ya. Jadi sini saya katakan if n sama dengan 4 continue ya. Jadi pada saat nanti perulangannya mencapai n sama dengan 4, maka akan dilompati ya. Ya, dilompati itu ceritanya dia 4-nya tidak dicetak ya. Jadi yang tercetak nanti sini adalah 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Seperti itu ya pernyataan dari continue. Oke, sekarang kita masuk ke praktikumnya ya. Jadi masuk ke GW-nya semua, kemudian jangan lupa ini sudah umum ini ya. Jadi ininya sudah dipastikan kalian sudah hafal ya. Jadi sebelum buat program pastikan dulu ininya sudah jadi dulu ya. Jadi ininya sudah jadi, bagannya ya, bagannya sudah jadi, baru kemudian nanti kalian tambahkan programnya di sini. Ya, jadi itu lebih memudahkan kalian ya, lebih memudahkan kalian membuat programnya. Oke, jadi kita lanjut. Jadi saya mau membuat perulangan for tadi menampilkan angka 1 sampai 10 saja dulu ya. Supaya agak ringan ya. Saya pakai n ya. Terserah ya mau pakai variabel apa. Sini saya mau pakai n itu mah. Kemudian saya lakukan perulangan for. Jangan lupa for itu tadi cara penulisannya for dalam kurung, kemudian n sama dengan 1. Saya mulainya dari 1 ya. Kemudian titik koma, n saya lakukan proses perulangan sampai 10 ya. N lebih kecil sama dengan 10. Kemudian titik koma lagi. Ekspresi yang ketiga adalah apa yang n-nya meningkat atau menurun. Kalau meningkat dia tulis n plus ya. Kemudian oke. Jangan lupa kurung kurawal ya. Jadi yang semua yang ada dalam kurung kurawal itu akan dilakukan perulangan. Ya, saya mau melakukan perulangan, saya mau mencetak n-nya. Ya. Saya mau mencetak si n ini. Titik koma. Ya, kita mulai dulu dari tanpa ender ya. Ya, kita pakai in dulu. Apa yang akan terjadi? Kita cek eksekusi. Oke, sudah terbaca ya. Jadinya seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, kalau saya pakai ender, saya mau lebih bagus lagi tampilannya ya. Jadi di sini saya tambahkan ender n line ya. Gitu, lanjut. Ya, hasilnya jadi seperti ini. Nah, lebih bagus lagi tampilannya ya. Seperti ini ya. Ini perulangannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Lebih bagus ya. Kita variasikan lagi sedikit. Bagaimana kalau misalnya saya mau mulai dari 0? Kalau saya mulai dari 0, boleh ya. Saya mulai dari 0, boleh. Tapi perulangannya ini sudah sebanyak 11 kali ya. Meskipun saya berakhir di 10, tapi sebenarnya perulangan ini 11 kali. Kenapa? Karena nolnya terhitung ya. Kalau saya mulai dari 1, dia perulangannya sebanyak 10 kali. Tapi kalau saya mulai dari 0, itu dia perulangannya sebanyak 11. Ya, bagaimana kalau saya tetap mau lakukan perulangannya 10, tapi saya mulai dari 0? Ya, tidak apa-apa ya. Kalian tampilkan saja di sini 11. Kemudian ini seperti ini ya. Oh, sorry. Ini kalau pakainya 10 di sini, ya ini perulangannya sebanyak 10 ya. Ya,
perulangan ini sebanyak 10 meskipun yang ditampilkan 0 sampai 9 saja ya, 9-nya saja ya. Tapi ini cara menghitung perulangannya ini kalian bisa hitungnya secara manual boleh ya. Hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Perulangannya sebanyak 10 tapi yang ditampilkan 0 sampai 9 ya. Ya itu penting ya buat kalian untuk menghitung berapa banyak perulangan yang kalian lakukan. Ya, kalau mau lebih mudah ini ya, mulai dari 1 ya, selalu dimulai dari 1 kemudian diakhiri dengan ya berapa saja. Ya, misalnya ya contohnya, saya tidak mau mencetak n ya, tapi saya mau mencetak sebuah kata-kata ya. Selamat datang maba ya. Nah, kalau seperti ini, nah ini pentingnya sebuah perulangan tadi ya. Ini perulangannya sebanyak 10 ya. Ya, perulangan sebanyak 10. Ya, ini perulangan pertama, perulangan kedua, perulangan 3, 4, 5. Oke ya. Oke, lanjut. Jadi perulangan for sudah saya perkenalkan. Berikutnya adalah perulangan while ya. Jadi while tadi ini selalu dimulai dari while itu tadi syaratnya dulu ya, syaratnya dulu dilakukan baru kemudian perulangannya ya. Tapi terlebih dahulu kalian juga harus menggunakan nilai awal ya. Nilai awal ini tujuannya adalah kita mau tahu bahwa dia mulai dari mana ya. Ya, nilai awalnya di sini saya hapus saja dulu supaya lebih jelas. Ya, n sama dengan 1 ya. N sama dengan 1, kemudian di sini while ya. While kemudian syaratnya apa? Kita berakhir n lebih kecil. Misalnya saya mau mencetak angka juga ya, 1 sampai 10 tadi ya. N lebih kecil sama dengan 10 ya. Syaratnya sudah, kemudian dalam kurung ya. Kita mau melakukan proses perulangan seperti cout n ya. Jangan lupa juga n-nya plus. Artinya dia n-nya mengalami kenaikan sebanyak 1 satuan ya. N-nya mengalami kenaikan sebanyak 1 satuan. Kemudian yang kedua apalagi ya? Ditutup ya, ditutup kurungnya. Iya. Sudah ya. Kalau sudah, silakan dieksekusi. Nah, ini juga mengalami ini. Karena saya tidak menggunakan cout handle ya. Ya, saya pakai cout handle. Cout inline ya. Titik koma. Oke. Oke ya, seperti itu ya. Oke, jadi bagaimana kalau misalnya saya mau membuat juga perulangan menggunakan kata-kata dalam while, boleh juga ya. Ya, jadi bukan n lagi yang kita cetak tapi kata ya. Selamat datang maba. Oke, selesai. Silakan dieksekusi. Seperti itu ya. Mudah ya. Mudah saja. Yang jelas kalian tahu strukturnya while, do while, for seperti apa ya. Oke, lanjut lagi untuk do while ya. Saya hapus saja ya supaya tidak pusing. Ya, do while tadi selalu dimulai dari do ya. Ya, kalau kalian lihat tadi itu di PowerPoint ya, di PowerPoint tadi itu pernyataan do while. Pernyataan do while itu ya selalu dimulai ya, selalu do-nya dulu baru statement, kemudian baru while-nya. Oke, kita lakukan. Sorry ya, ini saya sengaja perkecil saya punya layar supaya agak lebih jelas pas di sini nanti ya. Oke, do. Kemudian dalam kurung kurawal baru statementnya apa? N sama dengan, sorry, saya lupa. N sama, oh ya,
Jangan lupa dulu syaratnya dulu ya. Nilai awalnya dulu, sorry. Nilai awalnya itu kita mulai dari n sama dengan 1 ya. Kemudian di sini perulangannya saya mau membuat kemudian mengulang perulangan itu adalah n ya. Saya mau mencetak juga angka 1 sampai 10 ya. Saya mau cetak angka 1 sampai 10. Cout n, jangan lupa handle-nya supaya lebih cantik tampilannya. Handle, kemudian di sini ada n plus plus ya. Ya, berdasarnya n plus plus itu kalian bisa ganti ya. Jadinya seperti ini, n sama dengan n tambah 1 ya, artinya dia mengalami kenaikan sebanyak 1 satuan ya. Boleh kalian ganti n plus plusnya dengan ini. Bagaimana kalau misalnya saya mau melompat 2 kali ya, cukup kalian ganti sini n sama dengan n plus 2. Tapi karena ini cuma melompat dulu 1 sampai 10 dulu, bentar nanti kita kembangkan lebih lanjut programnya. Oke, kalau perulangannya sudah ya, syaratnya kita simpang di bagian akhir ya. While apa tadi syaratnya? N lebih kecil sama dengan 10 ya. Oke, saya kira sudah ya. Coba kita eksekusi. Ini dual ini jarang juga saya pakai ya. Saya lebih banyak pakai for. Oh, ada yang salah. Kira-kira apa yang salah? Katanya ada error di bagian 21. Oh, ini kan. Sorry ya. Saya agak lupa juga. Oh iya, sorry. Ini di daerah sini while-nya. While di sini harusnya katanya titik koma. Ah, itu while itu ya. While yang bagian akhir itu harus ada titik komanya. Eksekusi. Oke, 1 sampai 10 sudah tercetak. Ya, boleh kalian n pakai n plus plus, boleh juga pakai n sama dengan n tambah 1, tergantung nanti apa yang mau dibuat. Kalau nanti kalian mau lompatnya sebanyak 2 kali, 2 satuan. Nah, ini coba ya. Saya mau melompat sebanyak 2 satuan. Sebanyak 2 satuan. Nah, itu ya. Melompat sebanyak 2 satuan itu 1, 3, 5, 7, 9. Kok 10-nya tidak ada? Karena ini 9 ke ini kalau melompat 2 lagi jadinya 11 ya. Padahal 11 itu perulangannya berhenti ya. Jadi stop sampai di 9. Ya, saya kembalikan ke awal sama ini tambah 1 atau ini saja. Saya pakai ini dulu. Oke, berikutnya pernyataan break ya. Apa itu pernyataan break? Kalau kita mau menghentikan perulangan pas di pernyataan itu. Ya, saya kembali lagi perulangan. Lebih mudah ya. For i sama dengan 1. Oh, sorry, n. N sama dengan 1. Titik koma. N lebih kecil sama dengan 10. Koma n plus n plus plus n plus plus mana n plus plus n plus plus, kemudian ada kata sorry, di situ tadi ada kata if ya. Ya, if-nya artinya saya mau berhentikan perulangan pada saat n sama dengan 4 ya. Ya, pernyataan break di koma. Oke, kemudian cout n di koma. Tutup. Lanjut. Oke, eksekusi. Oh ya, 1, 2, 3. Ya, dia berhenti ya. Ini belum jelas ya. Saya pakai handle ya. Saya pakai handle supaya lebih jelas. Ya, jadi si pernyataan break ini pada saat dia menjumpai angka 4, ya dia break atau dia berhenti ya. Ya, sehingga 1, 2, 3 awalnya tadi perulangan kita sampai 10, karena dia dapat temukan angka 4, dia berhenti ya.
Terus bagaimana dengan pernyataan kontinu ya? Pernyataan kontinu tadi artinya dia melompat pada saat ditemukan pernyataan 4 tadi ya. Misalnya 4, ya saya ganti sini continue, continue ya. Ya, yang tadi seharusnya 4-nya juga ada, 1, 2, 3, 4. Tapi karena tadi kita lakukan continue past n sama dengan 4, jadinya hilang ya, atau dilompati ya. Ya itu ya maksudnya tadi ya. Oke. Oke, di sini ada sebenarnya kalian tidak boleh pakai ini ya. Sebenarnya kalian harusnya di sini pakai dalam kurung juga ya, dalam kurung juga sini ya. Tapi kenapa tadi tidak salah? Karena kalau if seandainya if-nya itu eksekusinya bukan cuma continue saja, ada lagi eksekusi lain, ya kita harus pakai dalam kurung ya. Tapi karena eksekusinya if cuma satu, yaitu continue saja, ya bisa tidak pakai kurung ya. Tapi kalau mau tapi kalau kalian mau menulis program lebih lebih taat aturan ya ini seharusnya dalam kurung ya. Jadi if itu ada dalam kurungnya, ada kurung kurawalnya, begitu juga for ada kurung kurawalnya. Tapi jangan lupa kalau kalian buka kurung kurawalnya jangan lupa ditutup. Ini juga ya. Ini kurung kurawalnya ini tutupnya di sini ya, seperti itu ya. Ya, tapi pada dasarnya kalau dia cuma mengandung satu eksekusi saja, ya tidak perlu sebenarnya dalam kurung ya. Ya, ini maksudnya satu eksekusi saja ya. Kontinunya cuma satu saja. Oke, lanjut. Saya kira sudah tidak ada ya. Nanti kita latihan saja ya di program program berikutnya nanti saya uji coba ke grupnya. Oke, saya kira cukup dulu. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.